Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, para pengurus Masjid Sunda Kelapa, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat mengadakan berbagai kegiatan di Masjid Sunda Kelapa ini, dan kita berharap semoga segala aktivitas kita memperoleh bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan sesuatu kegiatan yang berlebihan atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu sekalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa secara keseluruhan, tidak ada yang tersisa. Dosa apapun, sebesar apapun yang dilakukan manusia, kalau dia bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia itu adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak dan ibu sekalian, ayat ini pernah disampaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir, seorang budak yang masuk Islam yang kemudian disiksa dengan siksa yang sangat luar biasa oleh majikannya, tapi dia tetap tabah, dia tetap sabar. Tapi ketika ibunya disiksa di depan dia, dia nggak kuat. Waktu dia melihat ibunya disiksa, Ammar sangat sedih luar biasa. Sehingga supaya ibunya tidak disiksa, ia mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan ajaran Islam yang diperintahkan oleh majikan. Maka pada saat itulah Ammar bin Yasir merasa sangat sedih sekali dan merasa berdosa. Nah, kemudian ketika Nabi datang padanya, dia tidak berani mengangkat muka, dia menunduk. Dan disampaikan ayat ini, bahwa janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah itu mengampuni dosa secara keseluruhan. Disinilah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita harus kembali berhusnudzon pada Allah, bahwa Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Maka dalam berbagai hadis
kita jumpai di antaranya An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibni Mas'ud semoga Allah meridhoinya, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, beliau adalah orang yang paling jujur dan paling benar, anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, bahwa sungguhnya setiap orang di antara kamu dihimpun dalam rahim ibunya 40 yauman, selama 40 hari. Setelah sperma dan ovum menyatu, dari 2 sel menjadi 1 sel, lalu 1 sel itu berkembang menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, terus berkembang. Ini yang disebut nutfah selama 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan, 40 hari kemudian menjadi alaqah. Tsumma yakunu mudghatan, 40 hari kemudian berubah menjadi mudghah. 3 kali 40 hari artinya 120 hari. Disitulah baru ditiupkan roh kita. Roh manusia ini sejak sebelum diciptakannya alam semesta sudah diciptakan oleh Allah. Dari roh manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir dalam alam arwah. Nanti masuk dalam jasadnya itu masing-masing pada saat embrio berumur 120 hari. Nah, dalam roh inilah yang terdapat 3 potensi yang sangat luar biasa: akal, pikiran, dan kalbu, yang tidak dimiliki makhluk lain. Secara biologis, dari terjadinya persepsi antara sperma dan ovum sampai ke 120 hari, itu tidak jauh berbeda dengan perkembangan embrio hewan. Tapi setelah 120 hari itulah dimasukkan roh kita dalam jasad kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ada potensi yang kami sebutkan 3 tadi: akal, pikiran, dan kalbu. Nah, dikatakan faja'alnahu khalqan akhar, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang lain, artinya berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Wayanfukhu fihi ruh, kemudian dimasukkan dalam embrio jasad kita tadi ruh. Wa yu'maru bi 4 kalimatin, dan ditetapkan dengan 4 hal, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat 120 hari dalam rahim ibu itu. Bikat birizkihi, ditentukan rizkinya, Bapak dan Ibu. Rizki kita ditentukan oleh Allah pada saat itu. Tetapkan Anda sekian rezekinya, Anda sekian. Maka rezeki ini termasuk hal yang unpredictable, nggak bisa diduga, itu nggak bisa direncanakan. Oh, kalau orang pinter cari uang, belum tentu. Banyak orang pinter, guru-guru besar sampai kepalanya botak, tapi cari uangnya susah, banyak. Tapi ada orang yang buta huruf tapi rezekinya berlimpah. Ini adalah rahasia Allah. Oh, kalau orang rajin mesti kaya, belum tentu. Ya, tapi kalau orang itu memang diberikan rezeki oleh Allah min kulli faj, dari segala penjuru, sampai dia berlari, rezeki mengejar dia. Kata orang Arab, walau fi jabhatil asad, meskipun rezeki itu ada di jidatnya singa, macan, nyampe ke kita. Ini rezeki bapak sekalian. Nah, karena itu ditekankan Al-Quran, hendaklah orang-orang yang punya kelebihan dalam berbagai hal, rezeki, ilmu, wisdom, dia berikan kepada yang lain.
Satu sama lain di antara kita saling membutuhkan, Pak. Ada orang yang secara harta, nggak kurang apa-apa, tapi perkembangan jiwanya sedih tiba-tiba. Tiba-tiba jiwanya merasa kosong. Tiba-tiba dia merasakan gak enak dalam dirinya. Maka ditegaskan Al-Quran, manusia akan dicoba oleh Allah SWT bisyai'in minal khawf wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Pasti kamu sekalian, kata Tuhan, akan aku coba dengan perasaan takut. Coba Bapak dan Ibu sekalian, siapa kita yang gak pernah takut? Penguasa gak takut? Takut, saudara. Raja takut, semua. Malah semakin tinggi kedudukan orang, semakin takutnya tinggi, karena banyak yang ditakuti. Takut lepas jabatan, takut ini, takut. Semua orang diuji oleh Allah dan perasaan ini. Waktu kita kecil takutnya pada hal-hal yang gak masuk akal, ada hantu, ada genderuwo, kan gitu. Begitu kita dewasa, bukan itu lagi takutnya. Takut gimana pendidikan kita, bagaimana kita bersaing masuk universitas, begitu selesai kuliah bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana terus ketakutan. Wa naqsim minal amwal, merosotnya penghasilan kita, dicoba kita. Dan yang ketiga, wal anfus, mengalami kekosongan jiwa. Jiwanya kusut tiba-tiba. Kita semua mengalami itu. Kekayaannya luar biasa, kedudukannya tinggi, tapi kok jiwanya kusut. Kemudian manusia dicoba juga dengan merosotnya hasil-hasil pertanian. Mengerikan bahwa krisis pangan itu lebih mengerikan dari yang lain. Coba kalau misalnya terjadi kehancuran semua dalam bidang pertanian sehingga makanan susah, apa yang bisa diperbuat? Apakah kekayaan yang lain bisa dimakan? Enggak. Emas kita banyak, perhiasan kita banyak, tanah kita luas, rumah kita besar. Kalau nggak ada makanan, gimana? Ini para jamaah sekalian, ini yang diingatkan oleh Quran, bahwa kita ini nggak boleh memandang enteng makanan. Maka krisis makanan ini sekarang menjadi pembahasan para ahli di berbagai negara dunia. Mengapa para jamaah sekalian? Sebab bisa juga bahan-bahan makanan itu diproses menjadi bahan lain, gas misalnya, yang lebih mahal, sehingga akhirnya krisis pangan. Kalau kita melihat sejarah Afrika, Bapak dan Ibu sekalian, sering terjadi. Maka Nabi Yusuf pernah menasihatkan raja di Mesir waktu itu supaya menyimpan makanan pokok, menyimpan. Ini pada zaman sekalian. Nah, ini yang kita sebut bahwa manusia akan semua dicoba oleh Allah SWT. Wa basyiris sabirin, maka gembirakanlah orang-orang yang tabah dan sabar dalam menghadapi hal seperti itu. Kemudian setelah ditentukan rezekinya, maaf para jamaah sekalian, saya nggak ambil contoh nggak jauh-jauh, sama-sama dokter Bapak Ibu, tamatan UI, tamatnya bareng, tapi ternyata begitu berkiprah di masyarakat, kekayaannya jauh berbeda. Dokter yang ini itu terjadi. Malah ada seorang dokter yang cerita ke saya, ya, ada dokter temannya yang berhasil luar biasa,
Dia cerita, Pak Zaki dulu dia waktu kuliah sering hair itu katanya. Waktu kuliah sering hair. Tapi begitu berkiprah di masyarakat kok banyak para jamaah sekalian, anak-anak yang waktu sekolah itu secara tapi dia kemudian bermasyarakat luar biasa cepat. Nah ini semua ini adalah karunia dari sama-sama da'i. Saya ambil contoh ibu. Apa sama rezekinya? Enggak ya. Da'i yang alimnya luar biasa, sekolahnya sampai kemana-mana, ilmunya ya ngepres hidupnya. Sebaliknya da'i yang ilmunya nggak seberapa ya, wah luar biasa. Nah ini rezeki dari Allah. Inilah yang disebutkan tadi, bikat birizkihi, ditentukan rezekinya oleh Allah. Kemudian wa ajalihi, yang kedua ajalnya. Kullu nafsin za'iqatul maut, segala makhluk hidup pasti merasakan mati, nggak bisa menghindar. Kalau saya mengikuti kajian yang disampaikan para dokter, ibu disebutkan begitu, bahwa manusia itu pasti mati. Masalahnya kapan itulah, tapi pasti. Kemudian wa amalihi, dan amalnya, aktivitasnya. Aktivitas kita para jamaah sekalian nggak terduga Pak dulu kita, ya. Bahwa saya ini sekarang ceramah seperti ini, dulu nggak terduga waktu kita kecil. Dia inginnya si ini itu, tapi akhirnya banyak orang cita-citanya ingin jadi presiden, tapi jadi supir taksi. Ada yang nggak punya cita tinggi, tapi jadi pejabat tinggi. Macam-macam. Ya aktivitasnya. Kemudian wasyaqiyun aw sa'id, apakah orang itu celaka atau bahagia? Maka dikatakan fawallazi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kamu, la ya'malu bi'amali ahlil jannati, salah seorang di antara kamu mengerjakan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga antara dia dengan surga itu hanya satu hasta lagi, tinggal satu hasta dia masuk surga. Wa yasbiqu alaihil kitab, lalu ditetapkan atasnya ketetapan, fa ya'malu bi amali ahlin nar, maka orang itu di akhir hayatnya mengerjakan pekerjaan ahli neraka. Artinya dia su'ul khatimah. Masya Allah. Dari awal baik kok tiba-tiba akhir hayatnya ini disebut dengan su'ul khatimah. Bapak-bapak, kadang-kadang kita suka memperbandingkan, bagaimana bisa begitu ya. Bapak dan ibu sekarang saya ambil contoh. Ada karyawan yang ikut saya dalam perusahaan saya sudah 35 tahun Bapak. Baik terus. Tapi kemudian dia mencuri. Kira-kira kebaikannya hilang nggak itu? Kebaikannya sekian tahun itu? Iya. Nah sama. Maka kita bermohon pada Allah supaya dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Penutupannya baik, dari awal baik, penutupannya baik. Jangan sampai su'ul khatimah, di akhir hayat kita malah nggak baik. Na'udzubillah min dzalik. Fayadkhuluha, orang itu melaksanakan aktivitas orang-orang yang ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam. Wa inna ahadakum, dan sungguhnya salah seorang di antara kamu, la ya'malu bi'amali ahli nari, orang yang tadinya nggak baik perbuatannya,
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira', sehingga orang itu dengan neraka sudah tinggal jaraknya 1 hasta lagi, tinggal masuk ke dalamnya. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka ditetapkanlah atasnya ketentuan tentang dirinya, fayamalu bi amali ahli jannah. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia bertobat, melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ahli surga, fayadkhuluha, maka orang itu masuk ke dalam surga. Hadis muttafaq alaih, sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah sekalian, inilah gambaran-gambaran yang kita lihat dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon pada Allah supaya kita ditetapkan sebagai orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam beberapa hadis adalah Tuhan yang maha kasih kepada makhluknya, maka tidak boleh kita bersuudzon kepadanya. Wa an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, sungguhnya Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, wa anna Isa abdullah, dan Isa adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa kalimatuhu, dan kalimatnya, alqaha ila Maryam, yang ditiupkan kepada Maryam, yakni ibu Nabi Isa, wa ruhun min, dan roh ciptaan Tuhan, wal jannatu wan naru haqqun, surga dan neraka itu benar, adkhalahu Allahul jannata, pasti Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Bersyahadat bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah, mempercayai Isa itu adalah manusia biasa sebagai nabi dan rasul, kemudian dia mempercayai bahwa benar-benar surga itu ada, neraka itu ada, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa fi riwayat li Muslim, dan dalam riwayat oleh Imam Muslim tegaskan, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad Rasul Allah, harramallahu alaihin nar, Allah mengharamkan orang tersebut masuk api neraka. Dua-duanya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, dengan kita berhusnudzon pada Allah, bersangka baik pada Allah, maka Allah pun akan baik pada kita. Allah tegaskan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, kata Tuhan, aku berada dalam persangkaan hambaku terhadap aku. Artinya kalau kita menyangka Allah itu baik, baik pada kita. Jadi kalau kita menyangka Allah itu mengazab kita, ya kita diazab juga. Itu hadis qudsi. Hadis berikutnya, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan dari Abi Dzar, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, yaqulu, berfirman siapa? Allahu, Allah azza wa jalla, yang maha agung dan maha luhur, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, siapa yang melaksanakan suatu kebajikan, maka baginya dibalas dengan 10 kali lipat, au yazida, atau tambah lebih dari itu, ada lagi sampai 700 kali lipat atau lebih. Wa man jaa bis sayyiati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha,
Dan barang siapa yang melaksanakan suatu keburukan, maka dosanya setimpal dengan keburukannya, enggak berlipat-lipat. Au aghfiru, ya Tuhan, atau aku ampuni dia. Bagaimana kaum muslimin tidak berbahagia, Bapak? Kalau berbuat kebajikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali sampai lebih. Kalau berbuat keburukan dosanya hanya 1. Atau aghfiru, aku ampuni dia gitu. Ini disebutkan dalam Al-Quran juga. Man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalihha. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Itu Quran. Sama dengan hadis isi. Hanya kalimatnya berbeda. Karena itu ditegaskan dalam kalimat berikutnya, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan 1 jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekat kepadanya dengan 1 hasta. Allah lebih dekat pada kita. Wa man taqarraba minni dhira'an, dan barang siapa yang mendekatkan dirinya padaku dengan 1 dhira', 1 hasta, maka ditegaskan dalam kalimat berikutnya, para jamaah sekalian, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat padanya 1 ini. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan, dan siapa yang mendatangi aku, kata Tuhan, dengan berjalan kaki, aku akan datang padanya dengan berlari. Kalau kita mendekat pada Allah dengan berjalan kaki, Allah mendekat pada kita dengan berlari. Wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan, barang siapa yang menghadap aku dengan dosa sebesar bumi, la yusyriku bi, tapi dia tidak berbuat syirik padaku dengan suatu apapun, aku akan berikan padanya maghfiratan, ampunan sebesar itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain tegaskan, man taqarraba ilayya bi ta'ati, siapa yang mendekatkan diri padaku dengan mentaati aku, taqarrabtu ilaihi bi rahmati, aku akan mendekat kepadanya dengan rahmatku. Wa in zada zidtu, kalau dia menambahkan, maka aku pun akan menambahnya. Wa in atani yamsi, apabila seorang hambaku datang padaku dengan berjalan kaki, wasra'a fi ta'ati, dan dia mempercepat diri dalam taat padaku, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kalimat-kalimat yang disampaikan dalam hadis qudsi, ya, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu ditegaskan bahwa man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannata, siapa yang meninggal atau wafat dan tidak mensyirikan Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannata, orang tersebut akan masuk surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an, dan siapa yang meninggal dalam keadaan syirik pada Allah, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, menjelaskan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan berdua dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz mengikuti Nabi di belakang kendaraannya, dalam satu orda. Di tengah perjalanan itu
Nabi Mu'adz ini adalah salah seorang anak yang usianya muda, orangnya ganteng, cerdas, dan akhlaknya luar biasa, sangat simpatik sekali orang. Waktu berjalan sudah cukup lama, tiba-tiba Nabi memanggil Mu'adz dengan panggilan yang sangat berwibawa, sebagai layaknya panggilan seorang ayah kepada anaknya yang paling dicintai. Kata Nabi, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Mu'adz menjawab, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan berbahagialah engkau. Inilah sambutan orang Arab kalau dipanggil oleh orang-orang yang dicintainya. Ya, kalau kita itu ya, atau orang berkatakan labbaik, labbaik Allahumma labbaik, sama, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian Nabi memanggil lagi, "Ya Mu'adz." Mu'adz jawab seperti itu lagi, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Dipanggil sekali lagi sampai 3 kali. "Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Baru kemudian beliau menyampaikan informasi yang sangat penting. Kata Nabi, "Ya Mu'adz, ma min abdin." Tidak ada seorang hamba pun yang yashhadu an la ilaha illallah, yang dia itu bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya, sidqan min qalbihi, benar-benar ucapan itu diungkapkan dari kalbunya yang suci, illa harramahullahu 'alan nari, kecuali Allah mengharamkan orang tersebut masuk api neraka. Bapak dan Ibu sekalian, bayangkan ya, ini diinformasikan Nabi pada Mu'adz, siapa yang mengucapkan syahadat betul-betul terungkap dari kalbunya yang suci, maka Allah mengharamkan jasad atau diri orang tersebut masuk api neraka. Kemudian dengan nada yang sangat bahagia sekali, Mu'adz menyambut kalimat Nabi tadi, qala ya Rasulullah, afala uhbiru bihan nas fastabshiru. Wahai Rasulullah, bolehkah berita yang sangat indah ini, yang sangat luar biasa ini, kami sampaikan pada semua orang supaya mereka bisa ikut berbahagia, bisa mereka ikut gembira. Kata Nabi, idzan yatakillu ya Mu'adz, kalau begitu nanti mereka akan meremeh-remehkan agama. Kata Nabi, kalau hadis yang saya sampaikan pada kamu ini Mu'adz, kamu sampaikan pada orang lain, dalam arti orang pada umumnya, nanti orang akan meremeh-remehkan agama. Maka sahabat Mu'adz tidak berani menyampaikan hadis ini. Lama sekali. Baru setelah beliau usianya cukup tua, dan dia sudah sadar betul bahwa akhir hayatnya sudah dekat. Ketika dia telah merasakan tulang-tulangnya rapuh, rambutnya memutih beruban, dia yakin bahwa akhir hayatnya sangat dekat. Beliau khawatir kalau beliau termasuk orang yang berdosa karena menyembunyikan hadis. Kitmanul hadis dosa besar. Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu saja dosa besar, apalagi menyembunyikan hadis. Maka beliau kumpulkan sahabat-sahabat yang sanggup menerima amanah hadis ini, lalu kemudian beliau sampaikan, fa akhbaru biha Mu'adzun. Lalu kemudian Mu'adz memberitakan hadis ini kepada sahabat-sahabat yang cukup dipercaya, inda mautihi, ketika menjelang ajalnya. Ta'assuman, karena dia khawatir berdosa karena menyembunyikan hadis. Nah, hadis ini sekarang Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di kitab Sahih Bukhari, di kitab Sahih Muslim ada, di Riyadhus Shalihin ada. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa Allah SWT itu sangat memberikan kepada kita
kasih sayangnya yang luar biasa. Dan untuk itulah kita harus berhusnuzon pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami muliakan, tentunya hadis-hadis yang kami sampaikan ini tidaklah difahami secara literal, secara sempit, tetapi kita memahaminya secara komprehensif dengan hadis-hadis yang lain, sehingga yang dimaksud mengucapkan syahadat tadi adalah betul-betul dia konsekuen dengan syahadat itu. Tidak hanya ucapan. Mengapa? Sebab syahadat itu adalah suatu ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah, itu ikrar. Artinya dia itu sudah menjadi seorang muslim. Seorang muslim itulah orang yang tunduk patuh pada Allah. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Artinya kalau tunduk dan patuh pasti dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah perintahkan kita sholat. Dalam Al-Quran sampai 82 kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, diulang sampai 82 kali. Dirikan sholat. Kita nggak sholat berarti syahadat kita nggak betul. Demikian juga zakat, wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah, bergandengan. Lafaz itu ada 28 kali dalam Quran. Kita nggak zakat, berarti kita nggak betul syahadat kita. Demikian juga siyam, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, lalu kita nggak puasa, menunjukkan kita syahadatnya nggak betul. Tidak sidqan min qalbi, tidak benar-benar terungkap dari kalbu kita yang suci, tapi hanya sebagai lip service, hanya hiasan lidah saja, itu tidak. Demikian juga wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah. Kemudian kita tidak melaksanakan ya haji padahal kita mampu, ini kita termasuk orang-orang yang syahadatnya tidak utuh. Maka di dalam kajian-kajian akidah ada 3 komponen yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah i'tiqadun bil qalb. Dalam syahadat itu meyakini dalam hati. Kemudian yang kedua, iqrarum bil lisan, mengikrarkan dengan lisan supaya orang tahu bahwa kita seorang muslim. Sebab kalau dalam hati saja orang lain nggak tahu kita muslim atau enggak, maka perlu diikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalum bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari bahwa kita sebagai manusia beriman, perilaku kita harus sesuai dengan syahadat kita. Inilah yang difahami secara utuh tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami muliakan, di dalam sebuah keterangan saudara, dalam hadis qudsi yang sahih juga, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para ahli surga semua. Setelah mereka berkumpul, Tuhan bertanya pada mereka, hal raditum, apakah kalian ridho, kalian puas dengan semua nikmat yang aku berikan padamu di surga ini, dengan segala kenikmatan yang disediakan untuk kamu, kenikmatan yang tidak bisa diceritakan lagi dengan lisan kita. Mala ainun ra'ad wala udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbi basarin. Itulah kenikmatan surga, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa didengar dengan telinga, dan tidak bisa dilukiskan dalam hati manusia. Itu keindahan surga, kenikmatan yang luar biasa ini. Kata Tuhan, apakah kalian semua puas dengan itu? Kata mereka, kaifa ma narda ya Rabb, wahai Tuhanku, bagaimana kami tidak merasa puas ya Allah, semuanya ada untuk kami.
Kami memperoleh segala apa yang kami inginkan. Di dunia nggak bisa, saudara. Di dunia kita punya 1000 keinginan atau 1 juta keinginan, paling 2, 3, 4 yang bisa. Kalau di surga itu segala keinginan terwujud. Kata mereka, Allah, kami merasa sah dengan segala kenikmatan. Bahkan di dalam ayat Quran banyak disebutkan itu. Ya. Dalam gaya bahasa yang sangat indah, Quran mengatakan fiha anharum min labanin wa anharum min asalin musaffa. Di sana ada sungai-sungai dari susu yang tidak pernah basi, sungai-sungai dari madu yang murni, sungai-sungai dari air yang jernih yang tidak pernah berubah warna dan baunya, sungai-sungai dari khamar yang tidak memabuk. Nah, kata mereka, kami sangat puas ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi pada mereka, maukah aku berikan kepadamu? Jadi setelah Allah bertanya pada mereka, ahli surga itu, apakah kamu sekalian merasa puas dengan rahmat dan karuniaku? Mereka semua menjawab, kami merasa puas. Kemudian Allah sampaikan, maukah aku berikan kepada kamu semua sesuatu yang lebih indah, lebih tinggi dari surga ini, yang lebih mulia dari surga ini? Bapak dan ibu-ibu, semua ahli surga nggak ada yang jawab, menunduk. Maka Allah berfirman lagi, siapkah kalian menerima sesuatu yang lebih agung dari surga ini? Mereka semua menunduk, nggak ada yang jawab. Kemudian yang ketiga ditanya lagi, apakah kalian suka menerima sesuatu yang lebih agung dari surga ini? Setelah 3 kali bapak dan ibu-ibu mereka menjawab, Rob, Tuhan, katanya, kami tidak bisa membayangkan apa yang lebih indah dari surga ini. Gak terbayang oleh mereka apa yang lebih mulia dari surga itu. Kemudian Allah SWT menyampaikan, ahalla alaikum ridwani, telah menyertai kamu sekalian keridhaanku, maka aku tidak akan memurkaimu untuk selama-lamanya. Inilah bapak dan ibu yang lebih agung dari surga. Apa? Keridhaan Allah lebih agung itu. Maka begitu orang diridhai oleh Allah, tidak akan dimurkai untuk selama-lamanya. Lebih agung dari surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan tergolong hadis qudsi. Artinya, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita harus terus meningkatkan ibadah-ibadah dan amal soleh kita, supaya tujuannya hanya mencari keridhaan Allah, jangan karena yang lain. Maka digambarkan ibadah dan amal soleh kita itu dibagi 3, ibu. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah adalah ibadatul ubbad. Ibadahnya tingkatan hamba saya. Kenapa? Dia mau taat bukan karena keinsafan, bukan karena mencari keikhlasan, tapi dia takut diazab, takut disiksa oleh majikannya. Ini ada kita yang ibadahnya tingkatan itu, Bapak. Tingkatan itu. Tingkatan yang kedua lebih tinggi dari tingkatan pertama adalah ibadatut tujjar. Ibadah tingkatan hamba, tingkatan para pedagang. Apa dia? Untung rugi.
Maka dia hitung-hitung itu. Sedekah ini pahalanya sekian gunung Uhud. Salat di sini pahalanya ini, salat duha, terus dihitung-hitung. Dikalkulasi. Salat di Masjidil Haram 100.000 rakaat terus. Maka banyak saudara-saudara kita ya puasa sampai menahan lapar dan dahaga, surat tahajud, surat duha tujuannya supaya dagangannya laris, padahal dagangannya cuma gorengan singkong. Maaf saudara, ya. Kecil banget gitu tujuannya. Maka tingkatan yang paling tinggi dari ibadah kita adalah ibadatul muhlisi. Ibadahnya orang-orang yang ikhlas hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan tadi. Keridhaan Allah itu jauh lebih agung dari surga, bahkan dari segala karunia yang lain. Maka itulah yang kita tuju, saudara. Sesuai dengan ikrar kita dalam doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka tugas kita terus mengawal niat kita tetap karena Allah. Sebab banyak yang awalnya karena Allah tapi kepleset di jalan banyak. Kita usahakan jangan kepleset. Ya, para jamaah sekalian, bahkan bukan cuma kita saja, para sahabat Nabi, ya, banyak di antara mereka yang tadinya berjuang dengan ikhlas karena Allah, di tengah jalan kepleset. Misalnya mereka berjuang berjihad karena Allah, tapi kemudian niat karena Allahnya itu melenceng ketika dia menjumpai banyak sekali harta rampasan perang. Lupa niat karena Allahnya, lalu dia mengambil misalnya. Nah, apalagi kita para jamaah sekalian, maka perlu sekali kita mengawal niat kita supaya tetap dalam niat yang suci mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cukup ya, dengan demikian mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.